used to want me. Come on, let it go. Just let it be. Why will you be? Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, Engkaulah Allah Sang Pencipta kehidupan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah alam yang indah ini. Pada hari ini kami ingin memulai kegiatan belajar. Terangilah akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengetahui serta memahami kehendak-Mu melalui kegiatan belajar kami pada hari ini. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Alam sebagai bagian hidup manusia. Adapun kompetensi dasar kita 3.7 menggali berbagai keprihatinan tentang keutuhan alam ciptaan, usaha yang dilakukan, sikap dan pandangan gereja terkait dengan hal tersebut, dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan makna alam bagi hidup manusia, yang kedua menjelaskan penyebab kerusakan alam beserta akibatnya, dan yang ketiga menjelaskan pandangan gereja terkait dengan makna alam bagi hidup manusia. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab 3 dengan tema peran orang beriman dalam menjunjung tinggi martabat manusia, bagian C, yakni mengembangkan keadilan dan kejujuran. Dan hari ini kita akan melihat pada bab 4 dengan tema orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. Tema besar ini terdiri dari dua subtema, yakni A. Alam sebagai bagian hidup manusia, dan B. Bersahabat dengan alam. Kita akan mendalami subtema yang pertama, alam sebagai bagian hidup manusia. Untuk lebih menyadari bahwa alam merupakan bagian hidup manusia dan manusia bagian dari alam, mari kita mengamati gambar berikut ini. Ananda sekalian, setelah kita mengamati gambar yang mengisahkan tentang alam ciptaan Tuhan yang indah dan gambar tentang kerusakan alam, apa makna alam bagi hidup manusia? Lalu, mengapa alam kita menjadi rusak? Selanjutnya, perilaku apa saja yang dapat merusak alam? Kemudian, akibat apa saja yang dapat dialami jika alam kita rusak? Alam merupakan bagian dari hidup. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam. Kita menyadari bersama bahwa Tuhan menciptakan bumi dan isinya, termasuk alam ini, dari hari pertama sampai hari kelima. Pada akhirnya, semuanya diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Setelah bumi tertata dan tercipta dengan baik, pada hari ke-6, Allah menempatkan manusia di dalam bumi, alam ciptaannya.
Manusia dapat hidup karena Allah telah mempersiapkan alam dengan baik sebagai tempat hidup bagi manusia. Manusia dan alam hidup secara berdampingan, secara harmonis, dan saling membutuhkan. Manusia membutuhkan alam, dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestarian hidupnya. Seperti kita membutuhkan flora dan fauna untuk hidup. Berton-ton makanan telah kita santap yang semuanya mengambil bahan pokok dari tumbuhan dan hewan. Bagi manusia, tumbuhan dan hewan dibutuhkan bukan hanya untuk bahan makanan, melainkan juga untuk hal-hal lainnya. Misalnya, tumbuhan membantu kita untuk bernafas, untuk membuat tempat tinggal, hasil karya seni, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang kita pelihara dapat menjadi partner kerja, mengolah tanah, bahkan dapat menjadi sumber protein hewani bagi kita. Perlakuan kita terhadap kelestarian lingkungan menentukan kesejahteraan hidup kita. Namun demikian, pada kenyataannya saat ini banyak perilaku manusia yang justru dapat menimbulkan kerusakan alam lingkungan karena keegoisan dan keserakahan manusia. Maka manusia berperilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam dan bahkan kehancuran alam lingkungan. Dosa keserakahan Adam dan Hawa merupakan gambaran awal munculnya bencana atas alam semesta ini. Berbagai contoh tindakan manusia yang dapat merusak keutuhan alam ciptaan atau lingkungan hidup adalah: yang pertama, penebangan hutan untuk industri perkayuan, penebangan pohon-pohon untuk perluasan lahan industri atau pemukiman secara tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan hutan menjadi gundul dan bukit menjadi tandus. Pada akhirnya menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan saat kemarau. Yang kedua, ketidakpedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan tindakan membuang sampah di sembarang tempat yang menyebabkan bau busuk di mana-mana serta menyebabkan saluran air atau got dan sungai menjadi tersumbat yang pada akhirnya menyebabkan bencana banjir. Yang ketiga, tindakan pencemaran lingkungan sungai dengan membuang limbah berbahaya ke dalam sungai. Hal ini dapat menyebabkan tercemarnya air sungai sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, bahkan bisa membahayakan kesehatan kita. Yang keempat, pemakaian obat-obatan untuk membasmi hama tanaman dan asap pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang sedikit demi sedikit dapat meracuni kita dan seluruh alam lingkungan kita. Bagaimana pandangan kitab suci tentang manusia sebagai bagian dari alam ciptaan Tuhan yang perlu menjaga kelestarian alam? Mari kita simak dari kitab suci Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 25. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita semua. Mari kita simak bersama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian kita lanjutkan Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ananda sekalian, setelah kita membaca dan menyimak dari kitab Kejadian, bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut, lalu bagaimana pandangan kitab suci, yakni kitab Kejadian,
tentang makna alam bagi hidup manusia. Kemudian, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Selanjutnya, pelajaran penting apa yang diperoleh dari dua bacaan kitab suci di atas? Kasih Tuhan itu begitu luar biasa kepada manusia. Kasih Tuhan itu tampak dalam kisah penciptaan, di mana sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan kitab Kejadian, kita dapat melihat bahwa begitu bergunanya alam ciptaan Tuhan itu bagi manusia. Semua yang telah diciptakan Tuhan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup semua makhluk, termasuk manusia. Maka manusia menjadi bagian dari alam, dan alam juga menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa dan meninggalkan Taman Firdaus, lingkungan alam menjadi rusak dan hubungan Adam dan Hawa dengan Taman Firdaus menjadi terputus. Sejak meninggalkan Taman Firdaus, dengan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada dan dalam jumlah serba banyak untuk menjamin hidupnya, manusia pertama, Adam dan Hawa, terpaksa harus bekerja keras dengan menguasai alam semesta beserta segala isinya. Dari apa yang diungkapkan dalam kitab suci, kita dapat menarik makna tentang pentingnya alam lingkungan bagi kelangsungan hidup, sehingga kita perlu menjaga dan melestarikan keutuhan alam lingkungan hidup kita. Ananda sekalian, silakan duduk dengan rileks, pejamkanlah matamu. Kita akan merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang makna alam bagi kehidupan kita sebagai manusia. Allah begitu luar biasa mengasihi kita dengan menciptakan alam yang begitu indah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Karena alam yang telah diciptakan Tuhan inilah kita dapat hidup secara layak. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas alam yang telah diciptakannya bagi kita? Sadarkah kita bahwa saat ini kondisi alam kita cukup memprihatinkan? Mohonlah pada Tuhan agar membantu dan membimbing kita untuk senantiasa peduli kepada alam lingkungan kita. Untuk tugas, hasil refleksi Ananda silakan dibuat dalam bentuk doa, ditulis dalam buku catatanmu. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita kembali berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami berlangsung. Kami sudah memahami materi kami mengenai alam sebagai bagian hidup manusia. Semoga kami selalu menjaga dan melestarikan alam yang Engkau ciptakan ini, sehingga menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kami diami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan.
Selamat belajar, Shalom.